Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Mari TV di mana saja, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama kembali mengkaji kitab Safinatun Najah. Semoga akan menambah wawasan ilmu agama kita, akan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat betul-betul menjalankan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita, sehingga ilmu yang kita pelajari dan kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab Al-Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami wa Syekhina Ki Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK wa walidina syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun Islam yang 5, bahwa rukun Islam yang kelima adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa rukun Islam yang kelima adalah menjalankan atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang Allah berikan kemampuan untuk menjalankan dan menunaikan ibadah haji. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji itu adalah al-qasdu, sengaja niat untuk pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan manasik haji. Ya. Dan haji ini adalah merupakan ibadatun, ya, qalbiyatun, badaniyatun, maliyatun. Ya. Ibadah haji termasuk ibadah yang kita harus betul-betul, ya, memaksimalkan semua yang kita miliki, ya, dari segi hati kita, ya, iman dan ketakwaan kita harus betul-betul, ya, mantap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian badaniyatun, ya, ibadah haji ini juga harus memiliki fisik yang prima, fisik yang sehat, ya. Kemudian juga maliyatun, harta, ya, karena ibadah haji ini juga menggunakan harta, ya. Maka
ibadah haji harus cukup bekalnya, baik untuk keberangkatan dia ke Baitullahil Haram, begitu juga untuk ongkos pulangnya, begitu juga keluarga yang ditinggalkan di rumah pun semuanya mencukupi dari segi harta dan nafkahnya. Maka ibadah haji ini amat sangat luar biasa, ya. Maka ibadah haji diwajibkan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah mereka diwajibkan melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita melaksanakan ibadah haji ini, bukan karena untuk riya, bukan untuk dipanggil seorang Pak Haji ataupun Bu Haji, bukan untuk tujuan bisnis ketika mereka pergi ke tanah suci Mekah, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah haji ini adalah termasuk syariat dari agama dan para nabi-nabi terdahulu, ya. Dikisahkan bahwa di dalam sejarah bahwa Ka'bah ini adalah merupakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Nah, dari semenjak Nabiullah Adam alaihi salam, Ka'bah ini sudah ada kubahnya. Karena memang di dalam sejarah ini Ka'bah, kalau ditelusuri, di langit keempatnya itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agar supaya manusia pun bisa bertawaf di muka bumi ini, Allah tempatkan Ka'bah, ya. Ka'bah sebagai tawafnya kaum muslimin. Sehingga saat itu Nabiullah Adam alaihi salam adalah orang yang pertama kali, ya, menjalankan ibadah haji. Dan perjalanan Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau diturunkan dari surga dan dia turun di kota Hindia, Nabiullah Adam alaihi salam berjalan dari Hindia ke Ka'bah, ke Baitullah selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Subhanallah. Dan hampir semua para nabi dan rasul melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Sehingga dijelaskan dalam kitab syarahnya di sini, ya, ma min nabiyyin illa wa hajjin, ya. Tidak ada satu orang nabi pun melainkan mereka semuanya melaksanakan ibadah haji, ya. Khilafan liman istasna hudan aw soleh. Tapi ada khilaf di sini, pengecualian, kecuali Nabi Hud atau Nabi Soleh, ya. Jadi Nabiullah Adam alaihi salam beliau sudah menunaikan ibadah haji, walaupun saat itu bentuknya belum seperti Ka'bah yang seperti saat ini kita lihat, tapi berbentuk kubah, ya. Tapi setelah perjalanan itu kemudian di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam telah terjadi banjir bandang, ya. Ketika banjir bandang ini, maka seluruh bumi hampir terkena banjir, ya, terkena tsunami, sehingga tidak nampak lagi kubah yang dipergunakan untuk tawafnya para nabi dan para rasul saat itu. Sehingga di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya,
ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya Siti Hajar ya, ke lembah yang disebut saat itu lembah yang jauh dari penduduk dan pemukiman manusia, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, mengikuti atas perintah Allah, membawa si anaknya juga Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi. Dibawanya Siti Hajar dan Ismail di tempat tinggal yang sangat gersang dan tandus ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim ya. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau berkata, "Ya Allah, Kau tempatkan kami di satu tempat ya, di mana tempat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan ya. Tempat itu gersang ya Allah, maka jadikanlah tempat itu tempat yang subur, tempat yang Kau berkahi, tempat yang penuh dengan buah-buahan." Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, Ka'bah yang saat itu belum terlihat, semakin lama menjadi negeri yang subur, menjadi negeri yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Maka ketika kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menemui istrinya ya, Siti Hajar dan putranya Ismail yang saat itu rupanya sudah mulai menjadi remaja, anak-anak yang sangat lucu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail ya, berdua bekerja sama mencari di mana Kubah yang dulu sebagai simbol tempat tawafnya para nabi dan rasul. Akhirnya Allah memerintahkan Jibril ya, melalui mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya tampaklah Kubah tersebut ya, sebagai simbol untuk tawaf. Setelah malaikat Jibril ya, memberitahu bahwa Kubahnya ada di sebelah tertutup oleh tanah karena banjir saat itu, maka kemudian Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang saat itu masih anak-anak, mereka berdua kembali membangun Kubah itu menjadi Ka'bah ya. Dibangunnya Ka'bah kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Maka kemudian diabadikan ya, di situ di dekat Ka'bah ada yang disebut namanya Maqam Ibrahim, ada yang namanya Hijr Ismail, sebagai bukti bahwa mereka berdua antara ayah dan anak bekerja sama membangun sebuah pondasi Ka'bah yang dulu pernah hancur dan hilang karena termakan oleh yang namanya banjir di saat Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana wa taqabbal du'a ya. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ya, dia berdoa kepada Allah, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami ini, terimalah persembahan kami ini yang telah membangun kembali pondasi Ka'bah sebagai pusat untuk pelaksanaan ibadah haji ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh amat sangat luar biasa
Setelah pondasi Ka'bah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, maka kemudian Allah memerintahkan kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, serulah kepada seluruh manusia agar mereka mau datang ke tempat ini, ke Ka'bah Baitullah. Di Al-Quran dijelaskan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menyeru manusia, wahai ya Allah, bagaimana aku bisa menyeru manusia sementara aku jauh dari kehidupan manusia? Kami cuman hanya berada di satu tempat, di satu lembah. Wahai Ibrahim, tugasmu hanya menyeru. Nanti aku yang akan menyampaikan ke dalam hati setiap manusia untuk datang ke tempat ini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau naik yang disebut dengan Jabal Abi Kubais, menyeru kepada manusia agar datang ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa Mari TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji merupakan syariat dari para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Maka kemudian berlanjut syariat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhaji. Di dalam sejarah saat itu beliau bersama kaum muslimin yang berjumlah 1.500 orang datang dari kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Rupanya ketika mau masuk kota Mekah sudah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengalah, dan Rasulullah tidak melaksanakan ibadah haji pada saat itu dan memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang dia bawa kurang lebih 1.500 orang untuk kembali ke Madinah menghormati perjanjian agar tidak terjadi genjatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Perjanjian itu disepakati bahwa Rasulullah dan seluruh kaum muslimin akan kembali pada tahun depan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun yang menarik saat itu 1.500 kaum muslimin yang saat itu sudah siap melaksanakan ibadah haji, dia kecewa dengan Rasulullah. Kenapa harus batal ibadah haji ini? Tapi Rasulullah biarkan. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengalah untuk menang. Dan saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengakui kedaulatan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin dan penguasa di kota Madinah. Maka di tahun berikutnya setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah kembali datang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan gak tanggung-tanggung Rasulullah membawa kaum muslimin bertambah jumlahnya menjadi 2.000 kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya ini adalah merupakan satu kemenangan bagi umat Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan kembali datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan saat itu merupakan kegembiraan juga bagi kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah sendiri melaksanakan ibadah haji hanya satu kali dalam seumur hidupnya.
Bukan berarti kemudian Rasulullah tidak bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya, tapi untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa cukup yang diwajibkan bagi kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah haji dalam seumur hidup, yaitu 1 kali. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan disyariatkannya ibadah haji, mari kita sebagai kaum muslimin, kita berlomba-lomba, ya, sebisa mungkin kita mengumpulkan harta kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lain beliau bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan, thumma lam yahujja, fala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang memiliki bekal dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka oleh Rasulullah diancam, silahkan mati dalam keadaan Yahudi ataupun mati dalam keadaan Nasrani. Semoga kita semuanya diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa dapat melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima dan sebagai penyempurna ibadah dan syariat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk masa pandemi seperti ini, kita ikhlaskan, ya, bagi kita yang tidak berangkat pada tahun ini melaksanakan ibadah haji atau tahun berikutnya karena dikarenakan masih pandemi corona, kita ikhlaskan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam satu khabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa orang yang telah berniat untuk berwukuf di Arafah. Dan luar biasa ini, insya Allah sekalipun kita saat ini tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, insya Allah itu semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sekelumit tentang ibadah haji ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, wabil khusus para pemirsa Mari TV, dan yang ingin bertanya atau berkomentar silahkan berkomentar melalui channel Mari TV, dan semoga kritikan dan pertanyaan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.